bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di depan TV bersama saya Nadila Maulana dalam program Besti, bincang edukasi seputar teknologi. Di podcast kali ini, aku bakal ngebahas tentang media pembelajaran yang ada di jurusan TBSM, yaitu ACG. ACG ini adalah kepanjangan dari Alternating Current dan General. Nah, pasti kalian pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabar hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Kabarnya baik-baik saja. Nah Pak, boleh dong sapa besti-besti yang ada di rumah sambil memperkenalkan diri. Pasti belum ada yang tahu nih Bapak ini siapa. Siap. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Irfan Wibisono. Saya salah satu pengajar di Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 2 Kuripan. Jurusan tadi ya sudah disebutkan, ya. TBSM Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Seperti itu. Nah Pak, sebelum lanjut ke ACG-nya nih, Siap. boleh dong diceritain TBSM itu apa, jurusannya itu? Oh iya. Baik, jadi Teknik dan Bisnis Sepeda Motor adalah salah satu jurusan di bawah program keahlian otomotif. Oh. Oke, jadi di otomotif itu ada 4. Yang pertama teknik kendaraan ringan, Ya. teknik sepeda motor, teknik alat berat, dan teknik body repair. Jadi sepeda motor adalah salah satu kompetensi keahlian di bawahnya otomotif. Oh, Untuk apa saja yang dipelajari di sepeda motor? Untuk lulusan SMK, kompetensi yang diharapkan yaitu bisa merawat, memperbaiki kendaraan sepeda motor yang digunakan kita sehari-hari. Oh, Seperti gitu. itu. Kalau misalkan alat-alat untuk mendukung media pembelajaran di TBSM ini apa Pak? Baik, untuk alat-alat yang ada di SMK Negeri 2 Kuripan di TBSM, yang pertama adalah unit sepeda motornya itu sendiri. Oh iya. Ya, jadi sekolah memfasilitasi sepeda motor utuh asli. Dalam artian asli bukan hanya sebagian komponen yang didatangkan, enggak, tapi memang bentuknya sepeda motor beli baru kemudian dibuat untuk praktek. Itu yang pertama. Yang kedua, beli bekas untuk dibuat praktek juga. Bedanya dibeli baru sama dibeli bekas karena yang dibeli bekas biasanya nanti akan dibongkar dan dipasang. Kemudian kenapa harus beli baru juga, karena yang baru ini teknologinya belum kita
dapatkan di sepeda motor sebelumnya, sehingga kita harus juga membeli sepeda motor baru. Yang ketiga adalah media-media pembelajaran berupa komponen-komponen sepeda motor tertentu yang itu memang dikhususkan atau diperuntukkan untuk memperdalam materi-materi tertentu. Dan terakhir adalah media-media berupa video, animasi, textbook, buku manual, buku pedoman reparasi, part katalog, dan lain sebagainya. Seperti gitu. Nah, Besti, itu kan udah dijelasin sedikit ya tentang alat-alat apa aja yang mendukung media pembelajaran yang di TBSM ini. Daripada penasaran, yuk kita saksikan cuplikan video yang satu ini. Ini dia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Ferianto Wibisono, salah satu pengajar pada kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor di SMK Negeri 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami akan mencoba untuk mempresentasikan media pembelajaran yang berhasil kami buat, yaitu simulator, sistem ACG starter dan pengisian Honda Beat 110 Fi. Latar belakang ide inovasi pembuatan media pembelajaran ini berawal dari kesulitan kami memberikan pemahaman kepada siswa mengenai teknologi ACG. Media pembelajaran ini menggunakan komponen-komponen asli dari sepeda motor Honda Beat 110 Fi yang kami rangkai sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan simulator sistem ACG. Adapun komponen-komponen pada media pembelajaran ini adalah baterai, sekring, relay utama, relay starter dan pengisian, switch rem, switch starter, switch standar samping, kunci kontak, ECM, malfunction, indikator, lamp, dan ACG. Media pembelajaran ini juga dilengkapi dengan instrumen-instrumen pengukuran, di antaranya adalah pengukur tegangan dan arus pengisian, serta pengukur putaran mesin. Pada bagian belakang terdapat kontrol panel simulator untuk mengoperasikan jalannya sistem ACG. Juga terdapat kontrol panel troubleshooting rangkaian kelistrikan. Cara mengoperasikan media pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Hubungkan steker pada stop kontak, naikkan MCB posisi on. Untuk memvisualisasikan arah arus listrik pada rangkaian ACG, putar saklar pemilih ke kiri. Untuk menghidupkan rangkaian kelistrikan, putar saklar pemilih ke kanan. Terdapat tombol emergency stop untuk menghentikan putaran motor listrik jika terjadi kegagalan sistem. Untuk kegiatan implementasi siswa, kita saksikan video selanjutnya. Siswa mempelajari buku pedoman reparasi, kemudian diaplikasikan pada media simulator, meliputi identifikasi nama komponen, identifikasi rangkaian dan arah arus kelistrikan, merangkai jalur kelistrikan, dan troubleshooting. Untuk menaikkan putaran mesin, putar tombol gas ke arah kanan. Instrumen pengukuran tegangan dan arus pengisian baterai. Saya lebih memahami karena terdapat lampu LED yang menggambarkan arah arusnya. Saya dapat melihat pengukuran tegangan dan arus pengisian secara langsung. Saya dapat dengan mudah mempelajari rangkaiannya. Semoga media pembelajaran ini bermanfaat untuk membantu mempermudah siswa dalam memahami teknologi ACG. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Salam satu hati. Astra untuk Indonesia Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi salah satu alat pendukung media pembelajaran yang ada di jurusan TBSM. Nah, itu namanya ACG ya, Pak? Ya, betul. Jadi kepanjangannya, mohon maaf saya koreksi sebentar tadi ya. Iya, Alternating Current Generator. Oh, generator. Bukan mohon maaf ya, Besti. Ya, siap. Agak salah gitu tadi. Nah, Pak, boleh dijelasin ACG itu apa? Ya, ACG adalah salah satu teknologi terbaru dari Honda mengenai sistem starter dan pengisian. Jadi kepanjangannya adalah Alternating Current Generator. Jadi generator penghasil arus bolak-balik. Di mana pada sepeda motor zaman dulu itu antara sistem starter dan sistem pengisian baterai itu dipisah sendiri-sendiri. Nah, kebetulan saya bawa medianya. Ini jadi, apa? Ya, pada sepeda motor yang dulu ya, dinamo starter itu yang ini. Ya, ini dinamo starter, sedangkan yang ini adalah spool untuk pengisian. Nah, untuk yang ACG yang ada di belakang kita ini
dua komponen yang menjadi satu. Jadi sekaligus antara starter, dinamo starter, dan sekaligus sebagai pengisian untuk baterainya sendiri. Jadi dua komponen yang dijadikan satu dalam satu kesatuan disebutlah alternating current generator. Teknologi ini dikenalkan Honda pada tahun 2012 lewat Honda Vario 125 Fi. Sekarang udah 2020, berarti udah teknologi ini udah 10 tahun. Ya, seperti itu. Pak, apa sih latar belakang ceritanya dari Bapak pembuatan ACG ini? Oh iya, Boleh diceritakan? siap. Jadi ACG ini sistem antara starter dan pengisian yang jadi satu ini sebenarnya dilatar belakangi oleh keresahan kita sebagai guru ya. Karena sudah saya ceritakan tadi bahwa 10 tahun teknologi ini sudah diterapkan di Honda, tetapi kita sebagai guru masih merasa kesulitan untuk mempelajarinya. Oh gitu. Jadi kalau kita sebagai guru aja kesulitan, apalagi siswa. Ya, apalagi siswanya. Jadi timbullah keresahan, bagaimana ayo dengan rekan-rekan di jurusan bagaimana kalau kita membuat media seperti itu. Tapi waktu itu kan dananya terbatas, kemudian kesempatannya juga belum ada. Nah, gayung bersambut 2021 saat pandemi ada lomba Lingkar, Lomba Inovasi Karya Guru 2021 yang diselenggarakan oleh Astra, Yayasan Astra untuk Indonesia Cerdas, AUIC. Lewat main dealer Astra Motor Mataram, kita mengajukan proposal ya. Kita ada 2 judul waktu itu, nggak cuma ini ya. Jadi satu ACG, satu yang lainnya gitu. Kita ajukan proposal, kita serahkan ke sana. Yang disetujui yang ini. Nah, yang ini. Diseleksi dulu di sana. Ya, gitu. diseleksi di sana. Yang disetujui yang ini pertimbangannya seperti apa kita nggak tahu ya. Yang lolos aja udah syukur kan gitu. Lolos. Alhamdulillah. Ya, betul. Ya udah, kita dapat support bantuan dari Astra Motor Mataram. Sebagian juga dari sekolah disupport sehingga kita wujudkan apa yang menjadi keresahan kita kemarin-kemarin. Sehingga kita membuat inilah yang dinamakan simulator sistem ACG starter dan pengisian pada Honda Beat 110 Fi seperti itu. Apa sih bedanya alat yang ini sama yang dulu, Pak? Oh iya, betul. Jadi bedanya antara ACG starter dengan ACG yang konvensional ya. Kalau kita sebutnya konvensional. Jadi kalau di sistem konvensional antara dinamo starter dengan spool itu terpisah. Spool letaknya di sebelah kiri biasanya ya, di sebelah kiri bak mesin, sedangkan starter terpisah ada yang di atas mesin, ada yang di bawah mesin, dan komponen ini berdiri sendiri. Ini starter dinamo starter ini jika diberi tegangan DC akan memutar menggerakkan poros engkol sehingga sepeda motornya bisa hidup. Sedangkan yang spool atau alternator ini posisinya diam, kemudian ada magnet yang bergerak. Magnet ini yang diputar oleh poros engkol. Nanti tujuannya adalah untuk membangkitkan listrik untuk mengisi baterai. Mengisi baterai itu aki ya, aki. Nah, untuk mengisi aki. Jadi sendiri-sendiri alatnya. Terpisah gitu. Terpisah ya. Ini di dalam mesin, yang ini di luar. Mesin. Tuh. Sedangkan yang untuk ACG komponennya jadi satu. Mohon izin bisa difokuskan di sebelah sini. Boleh. Ya, nah ini. Jadi fokus utama dari sistem ACG itu adalah komponen yang ada di sebelah sini. Sambil saya tunjukkan ya. Sebelah sini. Ya, bagus. ACG-nya seperti ini. Sudah bisa terlihat? Sudah. Oke, sip. Baik, saya jelaskan. Iya. Jadi sistem ACG ini antara motor starter dan spool atau alternator tersebut dijadikan satu di satu komponen ACG ini. Oh iya. Nah, jadi ibaratnya dua komponen ini kita jadikan satu. Nah, jadilah ACG. Nah, sistem ACG inilah yang dikenalkan Honda pada tahun 2012
pada Honda Vario 125. Kemudian pada tahun 2015 seluruh motor matic Honda sudah menerapkan teknologi ini. Jadi teknologi ini praktis ya. Yang pertama praktis karena dua komponen dijadikan satu, sehingga membuat sepeda motor itu lebih ringkas, lebih ringan seperti itu. Nah, keunggulannya ya. Nah, itu keunggulannya sekalian. Jadi keunggulannya dibandingkan dengan alat yang lama atau sistem starter maupun pengisian konvensional, yang pertama adalah dari segi suaranya dulu. Jadi suaranya untuk yang ACG ini halus sekali. Bahkan kita nggak kerasa kalau itu sudah mencet starter, tiba-tiba sepeda motornya sudah hidup. Nah, adik motornya apa ini? Vario. Sudah ACG juga? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Starternya kasar apa halus? Halus. Nah, berarti sudah pakai yang ini. Ada juga sepeda motor yang matic yang masih pakai dinamo starter lama. Jadi kalau di starter suaranya kasar. Kayak nah, gitu? Itu dia. Itu dia berarti masih pakai yang lama. Itu salah satu keunggulan yang bisa kita lihat secara kasat mata ya. Yang kedua, dari segi bentuknya dia lebih ringkas, lebih kompak, sehingga nanti akan berpengaruh di bobot sepeda motor menjadi lebih ringan. Yang ketiga, nah ini, di sistem dinamo yang lama kita harus melakukan perawatan secara berkala biar ini bisa bertahan untuk bisa digunakan. Jadi di dalam sini ada komponen yang namanya brush ya. Brush itu arang starter. Jika arang starternya itu udah habis, maka starternya tidak bisa berputar. Harus diganti arangnya baru bisa berputar lagi. Tetapi kalau untuk yang ACG bebas perawatan. Jadi tidak perlu mengganti arang ya, karena di sini sistemnya berbeda. Jadi nggak ganti-ganti lagi. Nggak ganti-ganti lagi selama dia tidak rusak kan gitu. Nah, kalau ini harus perawatan berapa tahun sekali, arangnya udah mulai tipis, harus diganti seperti itu. Gimana bentuk arangnya itu, Pak? Bentuk arangnya seperti apa ya? Persegi panjangnya mungkin sekitar nggak sampai 1 cm. Tipis kecil ya, warnanya hitam. Kotak ya, kotak seperti penghapus, tetapi lebih kecil lagi, kurang lebih panjangnya nggak sampai 1 cm. Jadi ketika dia sudah habis, starternya nggak bisa berputar, harus diganti. Oh gitu. Kira-kira lama pembuatannya ini berapa lama? Untuk medianya? Iya. Ya. Untuk medianya kita mulai dari bulan Februari 2021. Ya. Target selesainya harus April waktu itu, April 2021 harus dipresentasikan. Ya, karena mau diikutkan lomba waktu itu ya. Jadi 3 bulan ya, Februari, Maret, April, 3 bulan. Itu lombanya itu online apa gimana, Pak? 2021 pandemi, jadi online. Memang dilaksanakan secara online. Jadi kita kirim video ya, kita dari video proses pembuatan, video cara pengoperasian, kemudian video implementasi dengan siswa, bagaimana siswa itu dipraktekkan. Makanya tadi kan cuma ada 3 siswa ya. Nah, di video tadi ada 3 siswa karena memang terbatas ya, tidak boleh melakukan tatap muka, jadi kita hanya sampel 3 siswa saja. Dan terakhir adalah testimoni dari siswa tersebut. Apakah siswa itu merasa terbantu dengan media ini? Seperti itu kan tujuan dari media pembelajaran adalah membantu siswa bagaimana dia mempermudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru atau mempelajari suatu sistem yang rumit sehingga dia bisa memahami dengan lebih mudah seperti itu. Nah, Pak, ini kan alatnya canggih gini kan. Kira-kira pengeluaran biaya buat alat ini berapa, Pak? Oh ya, untuk tepatnya saya lupa ya berapa rupiahnya itu. Ya, gak apa-apa. Tapi ini untuk kita hanya menghitung dari bahannya saja. Sedangkan ongkos tenaga kerja, ongkos riset dan development, riset pengembangnya itu kita abaikan karena ini untuk pribadi kita kan, di pribadi kita di jurusan. Jadi untuk membeli alatnya saja ya, untuk membeli ini kan komponennya komponen asli sepeda motor Honda Beat. Ya, jadi ditempel di sini gitu. Iya, dari sepeda motor Honda Beat kita beli dari Jawa ya, beli sudah di pretelan ya, apa sih namanya pretelan, sudah dicopot ya, sudah dicopot. Itu harganya 4.500.000, itu komponennya saja. Komponen yang dilihat di sini. Belum lagi nanti komponen-komponen pendukungnya
ditambah lagi komponen untuk akrilik, untuk rangka dan lain sebagainya ini ya kurang lebih 7 juta lah ya. 7 juta itu untuk bahannya saja, untuk bahannya saja. Belum nanti risetnya mana yang ini nggak cocok, ini ada dan sebagainya itu nggak kita hitung. Iya betul, diganti ini rusak, diganti atau percobaan dan ya itu nggak kita hitung. Jadi sumber dananya itu dari mana Pak kalau boleh tahu? Iya, sumber dananya kita dari sekolah dan dari support Astra Motor Main Dealer Mataram seperti itu. Nah Pak, kira-kira kendala dalam pembuatan alat ini apa Pak? Baik, kendalanya proses ya. Yang pertama dari proses pembuatan itu waktu. Nah, 3 bulan itu kayaknya 3 bulan ya, tapi ketika wah 3 bulan bisa nih, ternyata jauh dari harapan ya. Kita juga masih ngajar online waktu itu kan, masih ngajar online. Kebetulan juga waktu itu saya ikut kegiatan, ikut pelatihan, jadi terpotong lagi waktunya. Kemudian proses pembuatan itu ternyata tidak semudah yang kita rencanakan. Oh, kita buatnya ini ternyata ada kendala, ini nggak bisa, harus berpikir lagi bagaimana. Itulah yang kendala di waktu proses pembuatan. Untuk kendala di komponen sendiri yang kita beli, ini kan belinya online waktu itu. Cari-cari di Lombok nggak ada, ataupun ada mahal harganya nggak cocok lah ya. Kita akhirnya beli di Jawa secara online. Nah, komponen yang tadi, yang ACG yang saya sebutkan tadi, ternyata itu komponen rusak yang dijual. Jadi di sebelah sini di mangkoknya ini, di magnetnya ini dia bekas, nggak tahu ya, bekas terpukul atau bekas tabrakan sehingga magnetnya itu pecah, nggak berfungsi. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa kok nggak berfungsi. Apakah saya yang salah dalam merangkai ini, atau waktu itu bingung juga. Tapi setelah dikaji ulang di mana, ternyata kita baru sadar juga bahwa ternyata di magnetnya itu, kita sebutnya rotor ya, rotor itu karena magnet yang berputar, ternyata ada komponen yang agak seperti terpukul, entah itu bekas tabrakan atau seperti apa, menyebabkan magnetnya pecah. Disitulah kita coba kita ganti yang baru, beli lagi dari Jawa lagi. Pesan lagi dari Jawa, dan setelah dipasang, alhamdulillah ternyata betul itu bukan sistemnya yang salah ya, tetapi memang dari komponennya yang rusak. Itu yang dari segi ini. Kemudian dari penggeraknya ini, di belakang sini kan ada dinamo ya. Ada dinamo untuk menggerakkan magnetnya. Itu juga kita sampai 3 kali percobaan. Yang pertama menggunakan dinamo mesin jahit, terlalu kecil, nggak kuat muternya. Yang kedua kita gunakan motor yang lebih besar, pakai rantai biar kuat, rantai motor. Rantai motor biar lebih kuat. Ternyata kuat tapi berisik. Ketika kita hidupkan nanti bisa mejanya ini bisa bergetar ya, berisik. Wah, ini nggak cocok kan. Setelah itu kita modif lagi yang ketiga, pakai sabuk ya, sehingga barulah ketemu formula yang pas. Oh, ternyata harus pakai sabuk biar jadi. Seperti itulah kendala-kendalanya. Kalau diceritakan satu persatu mungkin banyak ya. Seperti itu. Bapak kan pasti pernah down kan buat alat ini gitu. Betul. Apa sih yang memotivasi Bapak untuk melanjutkan, mau buat alat ini lagi, mau dilanjutin? Saya harus lanjut nih gitu. Ya, baik. Jadi selama percobaan ya, selama percobaan membuat ini, karena saya namakan percobaan karena baru pertama kali juga untuk membuat ini ya. Jadi percobaan membuat ini tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi ada permasalahan, ada yang tidak sesuai dengan rencana. Pasti kita berkonsultasi ataupun bertanya pada rekan-rekan kita yang ada di jurusan yang lebih senior. Jadi ketika ada masalah ini kita tanya. Bahkan media pembelajaran ini juga tidak dibuat oleh satu jurusan saja. Kita berkolaborasi dengan rekan-rekan di pemesinan. Kemudian kita juga berkolaborasi di teknik ketenaga listrikan.
ketika kita tidak bisa atau tidak menguasai bidang ini, kita minta kerjasama di teknik pemesinan, seperti membuat dudukan ini kita bekerja sama dengan teknik pemesinan. Kemudian untuk yang di sebelah belakang ada kelistrikan kita coba minta bantuan juga di rekan-rekan guru di teknik ketenaga listrikan, sehingga itulah yang membuat kita semangat ya. Kita tidak sendiri. Nah, itu yang penting. Kita tidak sendiri. Masih ada rekan-rekan yang bisa kita harapkan untuk membantu, setidaknya sharing ilmu lah. Ketika kita tanya seperti ini, oh diarahkan, coba dibuat ini, coba dibuat itu. Nah, disitulah kita termotivasi untuk menyelesaikannya. Bangkit lagi seperti itu. Ini pembuatan alat ini ada campur tangan siswa apa gimana Pak? Siswa kita libatkan juga, betul ya. Mohon maaf saya lupa tadi menyebutkan siswa, betul. Yang ngelas rangka ini juga siswa kita arahkan seperti itu. Yang membuat rangkaian kabel-kabel ini juga kita buatkan siswa. Tetapi di video tadi tidak kita perlihatkan ya. Karena nanti terlalu panjang durasinya. Jadi siswa juga ikut membantu. Bahkan yang pesan akriliknya itu kita suruh siswa. Kita suruh pesan siswa biar dia yang jalan ke Mataram untuk pesan akriliknya gitu. Kirain jalan ke Jawa. Enggak, ini di Mataram aja kalau akriliknya ya. Akriliknya jadi siswa. Banyak siswa yang kita libatkan dan alhamdulillah siswanya juga semangat ya. Di masa pandemi mereka belajar online sambilan kita ajak juga untuk membuat media pembelajaran ini. Seperti itu. Mohon maaf Pak, tadi juga Bapak kan ini ikut lomba. Ya. Dapat juara berapa Pak kalau boleh tahu? Belum disebut. Oh iya. Tidak disebutkan karena memang tidak dapat juara yang dapat juara 3 besar ya. Kita hanya juara harapan 1 tingkat nasional waktu itu. Juara harapan 1. Tapi alhamdulillah dapat gitu. Alhamdulillah ya. Kira-kira hadiahnya berapa tuh Pak? Lupa saya berapa ya. Ada nominal uang, betul memang diberikan dari pihak Astra untuk Indonesia Cerdasnya. Tapi yang terpenting adalah bahwa media yang kita buat ini, yang disupport oleh Astra dan disupport oleh sekolah ini, menjadi miliknya sekolah, menjadi miliknya jurusan, sehingga menang tidak menang ini pun menjadi milik jurusan, milik sekolah. Jadi kita sudah dapat support dana dari Astra Motorman Darul Mataram, support dana dari sekolah, dan juara tadi ya, juara harapan 1. Itu pun sudah ibaratnya sudah untung lah ya. Kita sudah untung karena media ini, dengan adanya lomba itu media ini terwujud. Dengan adanya lomba itu juga kita bisa mewujudkan apa yang menjadi keresahan kita di waktu yang lampau. Seperti itu. Boleh dong Pak dijelasin cara kerja alat ini? Oh iya, oke, cara kerjanya ya. Baik. Jadi sambilan di Zoom ya. Nah, jadi di depan kita ini adalah simulator sistem ACG starter dan pengisian Honda Beat 125. Komponen-komponen yang ada di di media ini adalah komponen asli sepeda motor Honda Beat yang kita lepas, kemudian kita buatkan dudukan sedemikian rupa sehingga tampilannya minimalis ya, kalau boleh saya katakan minimalis, dan semua komponen ini terekspos, dalam artian mau komponen besar ataupun kecil semuanya terlihat dengan jelas di papan. Bahkan kita kasih juga namanya dari masing-masing komponen tersebut. Namanya udah ada jelas di sini. Sehingga siswa nanti prakteknya adalah yang pertama mengidentifikasi nama-nama komponen dari sistem ACG ini. Mulai dari baterai ya, sikring, relay utama, kemudian relay pengisian, ada switch rem, switch starter, switch standar samping, generatornya sendiri, kunci kontak, dan terakhir adalah ECM atau modul yang untuk mengontrol jalannya sistem ini. Itu yang pertama. Jadi siswa mengidentifikasi nama-nama komponennya. Yang kedua, setelah siswa bisa mengidentifikasi nama-nama komponennya, lanjut ke arah aliran arus. Jadi nanti ketika media ini dinyalakan, seperti yang sudah tampil di video tadi ya, akan ada lampu LED yang menyala untuk menunjukkan di mana atau kemana arah arusnya itu bekerja atau berjalan, mulai dari baterai,
ke sekring ke relay utama dan seterusnya. Sampai ujung-ujungnya nanti arus itu bermuara di generatornya ini, ACG-nya. Setelah itu, setelah siswa mengetahui bagaimana arah arusnya, nanti siswa akan diminta untuk merangkai menggunakan kabel jumper dari baterai dihubungkan ke terminal A, terminal B, terminal C dan seterusnya hingga penuh semua rangkaian tersambung. Ketika semua rangkaian sudah tersambung, siswa bisa menghidupkan kunci kontak dan dites tombol starternya, dia bisa nyala atau tidak. Kalaupun tidak bisa nyala, itu tugas siswa. Kenapa kok tidak bisa nyala? Apakah ada salah rangkaian atau salah dalam pemasangan dan lain sebagainya? Itu juga masuk dalam troubleshooting atau pemecahan masalah dari apa yang mereka hadapi selama merangkai simulator sistem ACG starter ini. Seperti itu. Baterainya kalau boleh tahu pakai apa, Pak? Baterainya aki biasa ya. Oh, aki biasa. Kebetulan akinya dipakai di motor lain, ini nggak kita bawa tadi, lupa ya. Nggak apa-apa. Pakai aki biasa sepeda motor 12 volt DC. Kemudian di belakang juga kita support dengan tegangan AC untuk memutar generator. Jadi kan ketika menghidupkan starter kita menggunakan baterai ya. Yeah. Baterai kemudian mensuplai arus ke ACG untuk memutar untuk memutar rotornya ini, sehingga rotornya akan juga terhubung dengan poros engkol yang akan menghidupkan mesin. Tapi ketika mesinnya sudah hidup, baterainya arus dari baterai diputus dan rotor ini yang menggerakkan adalah poros engkol dari mesinnya. Itulah nanti yang akan timbul sistem pengisian. Jadi dibalik yang tadinya dari baterai mensuplai listrik ke rotor atau ke ACG ini, sebaliknya ketika mesin sepeda motor sudah hidup, ACG inilah yang akan mensuplai listrik ke baterai sebagai pengisian, sehingga baterainya tidak kosong. Seperti itu. Keren banget ini. Nah Pak, kan ini Bapak udah buat alat yang kayak gini. Kedepannya itu Bapak mau buat alat apa lagi nih, kalau boleh tahu? Oh ya. Ada rencana nggak? Jadi media pembelajaran di teknik dan bisnis sepeda motor itu banyak yang pengen kita punya atau pengen kita buat seperti itu. Kalau kita beli di luar juga belum ada yang membuat seperti ini. Ataupun kalau kita membeli media yang sudah ada, yang sudah umum di pasaran, itu harganya juga mahal. Jadi rekan-rekan di jurusan itu berkomitmen untuk bagaimana kita sebisa mungkin untuk membuat media pembelajaran itu sendiri. Ketika kita membuat media pembelajaran sendiri itu ada dua keuntungan. Yang pertama, mau nggak mau kita harus belajar. Yeah. Bagaimana cara bisa kita membuat kalau nggak tahu sistemnya kan gitu ya. Yeah. Jadi mau nggak mau kita harus belajar. Yang kedua, dengan kita membuat sendiri, biaya produksinya itu lebih murah daripada jika kita harus beli di luar yang sudah umum kalau ada gitu ya. Seperti itu. Jadi seumpama di luar itu harganya taruhlah 15 juta ya media. Dengan kita membuat sendiri 15 juta itu mungkin bisa jadi 3 produk yang sama. Nah, jadi dengan dana yang sama kita bisa menghasilkan produk yang lebih banyak seperti itu. Kira-kira Pak, alat apa aja yang udah Bapak buat? Oh ya, yang sudah saya buat ya, terakhir kan ini ya, ACG starter, kemudian ada panel kelistrikan bodi sepeda motor, kemudian ada transfer back system. Jadi kalau mungkin ada rekan-rekan di sini yang sepeda motornya pakai remote titit gitu kan? Oh iya. Ya. Biasanya di Scoopy itu. Nah, Scoopy ya, itu juga sudah ada medianya. Bagaimana sistem remote itu bekerja, itu ada di sana. Kemudian yang terakhir adalah sistem starter konvensional. Jadi di sini ada sistem starter yang ACG, kita juga di jurusan punya sistem starter yang konvensional yang masih menggunakan ini. Dan kedepannya ini saya pinginnya ya, cita-citanya yang membuat media apa tadi ya yang ditanyain ya. Kedepan ini kan yang pertama
sepeda motor atau kendaraan ini beralih dari konvensional, dari bahan bakar fosil menuju ke listrik. Jadi ke depan sepeda motor, mobil itu menggunakan listrik sebagai penggeraknya. Jadi saya pengen membuat media pembelajaran sepeda motor listrik. Nah, walaupun sekarang belum banyak ataupun belum ramai di Lombok, tapi di luaran sana sepeda motor listrik itu sudah banyak, sehingga mau tidak mau kita harus bisa lebih menguasai dulu. Kan keunggulannya guru sama siswa itu kan bedanya cuma guru tahu lebih dulu aja. Belum tentu guru lebih pintar dari siswanya, belum. Cuma guru itu lebih tahu duluan. Nah, itu yang bedanya guru sama siswa. Sehingga mau tidak mau saya juga harus belajar dulu untuk mempersiapkan diri bagaimana menghadapi teknologi sepeda motor listrik ataupun mobil listrik yang sekarang sedang booming. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga pengen membuat VR, virtual reality ya. Jadi di masa pandemi kemarin VR itu sangat booming, di mana sebagai contohnya ketika kita menggunakan teknologi VR itu siswa bisa membongkar mesin atau mengoperasikan mobil, mengoperasikan alat berat secara virtual. Nah, kita juga pengennya seperti itu. Kita bisa membuat teknologi VR yang membantu siswa untuk bagaimana memahami cara membongkar mesin atau membongkar komponen-komponen lain yang itu secara virtual namun nyata, reality ya. Jadinya siswa itu bisa memahami langsung sebelum praktek ke bendanya yang asli. Karena selama ini jika kita praktek dengan benda yang asli lebih banyak rusaknya daripada benarnya itu. Jadi siswa ini berani bongkar tapi masangnya salah atau masangnya ngawur, asal-asalan yang tadi bautnya 10 lengkap jadi 9 itu yang satu dikantongi atau yang kemana kan kita nggak tahu. Belum lagi nyusun komponennya yang mana yang lebih dulu di dalam atau yang itu yang sehingga media-media pembelajaran kita itu banyak yang rusak atau yang kurang karena itu siswanya belum memahami secara utuh. Sudah kita paksakan untuk praktek. Ya namanya resiko ya, resiko belajar seperti itu. Tapi hal itu kan bisa kita minimalisir sehingga biar medianya awet, bisa digunakan untuk adik-adik kelasnya, sehingga dana-dana yang seharusnya kita bisa untuk media pembelajaran lain, untuk mengembangkan media pembelajaran lain itu bisa fokus di sana, enggak hanya memperbaiki media-media yang rusak kan, seperti itu. Siap. Harapan Bapak dengan adanya alat ini apa, Pak? Ya, dengan adanya alat ini teknologi ACG Starter yang sudah kita kenal sejak 2012 bisa lebih mudah dipahami ya, bisa lebih mudah dipahami oleh siswa karena mau tidak mau secara statistik 87, sekian persen itu semua motor sudah menggunakan teknologi ini untuk Honda ya, untuk Honda. Kalau di sepeda motor yang lain ada tapi beda nama aja sih. Jadi semua Matic yang sudah diproduksi di atas tahun 2015 itu sudah menerapkan teknologi ini. Jadi mau tidak mau harus belajar, harus bisa menangani jika terjadi trouble. Nah itu. Sedangkan yang pakai konvensional tinggal sepeda motor bebek, sepeda motor sport ya, yang sport. Dan itu pun sudah tidak sebanyak Matic. Tidak sebanyak Matic sehingga mau tidak mau kita harus mendorong siswa untuk belajar cara memperbaiki ya. Sebelum memperbaiki kita belajar dulu pemahaman sistem ACG ini seperti apa sehingga nanti ketika ada trouble siswanya bisa memperbaiki seperti itu. Nah Besti, itu dia tadi pembahasan kita yang sangat keren banget menurut saya. Yang tadinya kayak nggak ngerti ini fungsinya apa, itu fungsinya apa, jadi ngerti gitu ya Pak. Nah ACG ini sendiri manfaatnya adalah untuk memperhalus suara starter motor ya Pak ya. Betul. Nah itu dia.
Dan Pak, terima kasih banyak nih udah mau diundang, dan mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau yang kurang berkenan mungkin. Nah Besti, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, and subscribe ke teman-teman kalian, karena subscribe itu gratis. Dan see you next podcast. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat.